Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan kita OLC Perpustakaan Unsida. Untuk tema kali ini akan menjelaskan dengan topik strike plagiaris, aplikasi pengecekan plagiarisme yang nggak kalah keren dengan Turnitin untuk mahasiswa. Untuk hari ini topik OLC kali ini akan dipandu dengan Bu Irta Fidinia dari Pustakawan Unsida Kampus 1. Terima kasih atas perhatiannya, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mas Suryo. Suara saya jelas? Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman sekalian. Terima kasih telah bergabung dalam OLC Perpustakaan hari ini. Saya Irta Fidinia, Pustakawan Kampus 1 yang akan menjelaskan sedikit tentang OLC kali ini, yang mengangkat tema strike plagiarism. Strike plagiarism sendiri adalah aplikasi pengganti Turnitin. Kan kemarin kita pakai Turnitin ya teman-teman sekalian, buat cek plagiasi artikel maupun tugas akhir. Kali ini, Perpustakaan Unsida beralih ke strike plagiarism. Semoga OLC kali ini dapat memberikan wawasan baru dan memperkuat komitmen kita terhadap integritas akademik. Mas Suryo, bisa share screen? Mas Suryo, share screen dong. Mas Suryo, share screen. Oke, silahkan masuk. Share screen, Mas. Oke. Iya, guys. Sebelum kita masuk ke strike plagiarism, saya akan menjelaskan sedikit tentang plagiarisme. Plagiarisme adalah tindakan mengambil karya, ide, kata-kata, atau pemikiran orang lain dan menggunakannya sebagai milik sendiri tanpa memberikan kredit atau pengakuan yang tepat kepada sumber aslinya. Plagiarisme merupakan pelanggaran etika akademik dan intelektual serta dapat memiliki konsekuensi serius termasuk sanksi akademik, kerusakan reputasi, dan bahkan tindakan hukum. Sanksi plagiarisme menurut UU 20 2003 pasal 70, lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan dipidana paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 200 juta. Yang menurut Menteri nomor 17 tahun 2010, sanksinya yaitu teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa, pembatalan nilai, pemberhentian dengan hormat dari status mahasiswa, pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, pembatalan ijazah apabila telah lulus dari proses pendidikan. Jadi teman-teman sekalian harus menghindari plagiarisme ya. Jenis-jenis plagiasi. Mengacu dan atau mengutip istilah, kata-kata atau kalimat dan atau informasi suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan atau tanpa menyatakan sumber secara memadai. Mengacu dan atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan atau kalimat atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan atau tanpa menyatakan sumber secara memadai. Yang ketiga, menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai. Yang keempat, merumuskan dengan kata-kata atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata atau kalimat gagasan pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai.
Yang kelima, menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan atau telah dipublikasikan oleh pihak lain secara karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai. Nah, ini layanan cek plagiasi di perpustakaan ya teman-teman sekalian. Dilakukan secara online setiap jam kerja Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Jadi kalau teman-teman ngirimnya di hari Jumat jam 9 atau lebih dari jam 9, itu sudah ikut hasilnya hari Seninnya ya. Jadi diusahakan Jumat itu jam 5 sore atau jam 6 sore terakhir pengiriman filenya. Untuk chat center perpustakaan di nomor 0823 3497 5300. Nanti kalau ada apa-apa silakan tanya di chat center perpustakaan. Nah, ini alur cek plagiasi untuk mahasiswa Unsida. Satu, teman-teman harus membayar 60.000 untuk 1 tahun. Transfernya ke Bank Muamalat Indonesia, nomor rekening 7710023393 atas nama Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Pastikan pada keterangan transfer tertulis nama Anda, nama mahasiswa ya. Seperti plagiasi Irta gitu, plagiasi Dinda gitu. Jangan lupa itu dituliskan di bukti transfernya. Yang kedua, simpan bukti pembayaran dalam bentuk PDF, lampirkan setiap melakukan pengecekan. Jadi kalau teman-teman sekalian mau ngirim file ke emailnya Perpus, itu harus dilampiri bukti pembayaran. Bukti pembayaran hanya dapat digunakan oleh nama mahasiswa yang tertera di bukti pembayaran tersebut. Jadi nggak bisa dipinjam-pinjamkan ke teman-teman sekalian ya, ke temennya. Jadi untuk satu nama, satu akun, 1 tahun. Siapkan dokumen yang akan dicek dalam format Word, dikasih nama filenya IRTA bab 1 atau IRTA bab 2 atau artikel IRTA gitu agar kita buat ngeceknya itu mudah nanti buat ngirim kembali ke teman-teman sekalian. Lalu upload, kirimkan file yang terdiri dari bukti pembayaran tadi yang sudah dikasih nama di dalam filenya, juga file yang mau dicek ke alamat email di bawah ini. Kampus 1, perpustakaan@umsida.ac.id. Kampus 1 itu untuk mahasiswa Fakultas FAI, Fikes, FBIS ya. Kampus 2, perpustakaan2@umsida.ac.id itu untuk Saintek. Kampus 3, perpustakaan3@umsida.ac.id untuk mahasiswa FPIP. Jadi jangan sampai ketuker ya teman-teman. Nanti ini bisa dicek di webnya perpustakaan di library.umsida.ac.id. Di link tree-nya juga ada. Lalu hasil pengecekan, hasil cek plagiasi dikirimkan ke emailnya teman-teman sekalian minimal 1 kali 24 jam dan maksimal 3 kali 24 jam di jam dan hari kerja. Biasanya sih nggak sampai 1 hari ya, nggak sampai 1 kali 24 jam, tergantung internetnya juga tergantung besar filenya, ukuran filenya. Jadi lama atau enggaknya itu tergantung ukuran file sama internetnya. Sampai sini sudah paham ya teman-teman? Bening sekali. Lalu kita masuk ke strikeplagiarism.com. Strike Plagiarism adalah aplikasi daring untuk pengecekan plagiarisme yang dirancang bagi dunia akademik, menawarkan solusi yang efektif untuk memastikan orisinalitas karya ilmiah ya sama dengan Turnitin, cuma nanti ada bagian-bagian tertentu yang lebih bagus dari Turnitin. Strikeplagiarism.com dirancang tidak hanya untuk mendeteksi plagiarisme dan teks yang dihasilkan oleh AI. Turnitin kemarin kan nggak ada untuk cek AI, di sini nanti ada untuk cek AI-nya. Tetapi juga mengajarkan cara mencegah, memperbaiki kesalahan, dan meningkatkan kualitas dan orisinal teks tertulis.
Apa yang membuat strikeplagiarism.com berbeda, yakni satu, pencarian sumber terbuka internet dan di database universitas dan penerbit. Sistem ini mencari kesamaan di antara jutaan dokumen yang diunggah di sumber terbuka. Sistem ini mengenali lebih dari 200 bahasa dan memiliki akses ke miliaran sumber daring. Yang kedua, pencarian di database Refbooks. Refbooks adalah basis data ilmiah milik plagiat.pl yang memuat jutaan tesis PhD, publikasi, makalah mahasiswa, jurnal ilmiah, dan jenis dokumen lainnya dalam lebih dari 30 bahasa. Yang ketiga, modul pencarian domestik. Modul pencarian domestik Strike dapat dipasang di server Universitas Unsida yang memungkinkan kami mencari kesamaan dalam basis data kami. Yang keempat, memeriksa parafrase. Sistem Strike mengenali manipulasi dengan fragmen teks dalam bentuk, mengubah urutan kata, menambah atau menghapus kata, mengganti kata dengan sinonim, menerjemahkan. Akibatnya, sistem akan menggarisbawahi fragmen yang diubah dan menyorot fragmen tersebut. Fungsi ini bertujuan untuk mengklarifikasi apakah suatu fragmen diparafrasekan secara akurat atau bahkan jika ada upaya untuk melewati sistem dan sengaja menyembunyikan fragmen yang disalin. Yang kelima, mencari kesamaan dalam teks terjemahan. Anggota pencarian algoritma pencarian plagiarisme terjemahan memungkinkan Anda menemukan kesamaan dalam teks terjemahan. Ini contoh hasil strike plagiarism ya. Ada karakter from another alphabet, sprites, microspace, hidden character, paraphrase. Di bagian atas ini nih adalah bagian-bagian yang baru, bagian-bagian berbeda dari Turnitin kemarin. Nah, ini bagian yang digunakan untuk menurunkan plagiasi, tapi dengan cara yang tidak tepat ya. Teman-teman sekalian bisa lihat di sini. Karakter from another alphabet artinya karakter dari alfabet lain. Frase ini biasanya digunakan untuk merujuk pada huruf simbol atau tanda dari sistem penulisan menu alfabet yang berbeda dari yang biasanya digunakan dalam bahasa tertentu. Misalnya karakter dari alfabet Yunani atau alfabet Cyrillic yang berbeda dari alfabet Latin yang biasa digunakan dalam bahasa seperti bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Atau yang lebih sering biasanya digunakan teman-teman sekalian itu kayak huruf O jadi 0 gitu, atau huruf I jadi 1 atau sebaliknya ya. Angka 1 jadi I atau O jadi 0 gitu. Biasanya gitu, seringnya. Lalu spread ini berhubungan dengan jarak. Seperti seharusnya spasinya itu cuma ada satu, jadi banyak atau lebih gitu. Tapi jarang sih. Ini ada microspace. Ambil contoh, biasanya teman-teman itu menggunakan ukuran yang sangat dikecilkan, ukuran tulisan yang sangat dikecilkan. Di sini nanti akan ditunjukkan oleh strike bagian mana saja dari tulisan teman-teman sekalian yang diturunkan plagiasinya dengan cara tidak tepat atau tidak benar. Lalu ada hidden character. Hidden character adalah simbol atau karakter yang tidak terlihat dalam tampilan biasa, tetapi tetap ada di dalam dokumen atau kode. Contohnya spasi, tanda tab, karakter kontrol lainnya. Karakter ini dapat mempengaruhi format, pemrosesan data, dan bahkan hasil akhir dari dokumen. Contoh yang biasanya dipakai teman-teman sekalian itu, tulisannya itu akan dikasih warna putih sehingga tidak nampak dilihat dari biasanya gitu. Biasanya gitu. Tapi di strike ini bisa terbaca. Lalu ada parafrase. Parafrase ini kalimat yang diparafrasekan tetapi tidak benar. Artinya tidak mengubah makna atau struktur kalimat dengan efektif. Jika parafrase tidak cukup berbeda dari sumber aslinya, tulisan tersebut bisa dianggap sebagai plagiarisme yang merupakan pelanggaran etik akademik. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap parafrase yang digunakan dalam artikel dilakukan dengan benar. Ini contoh hasil plagiasi dari strike plagiarism.
Ini 19% ya hasilnya. Ini contoh EI. Kemudian di EI Content Probability ini atau probabilitas konten EI merujuk pada analisis atau pengukuran yang kemungkinan bahwa konten yang dihasilkan oleh konten yang artikel yang dihasilkan oleh teman-teman ini termasuk EI. EI detektor ini berdasarkan dari warna hijau sampai warna merah tua ini ya. Kalau warna hijau ini diindikasi benar-benar tulisan teman-teman sendiri. Kalau yang merah gelap ini diindikasi dari tulisan EI. Nah, tolong dipahami ya teman-teman sekalian, kalau aplikasi Strike Plagiarism ini hanya membantu untuk melakukan cek kesamaan. Penilaian terhadap hasil cek kesamaan atau hasil strike ini dikembalikan kepada pihak terkait yang membutuhkan hasil seperti dosen atau dosen pembimbing. Saya sharekan saya contohkan yang dari hasil strike. Ini. Nah, ini ada microspace. Microspace-nya ini. Oh, ini spasi yang ini kayak tidak kelihatan ya, tapi kalau di strike ini nanti terlihat jelas. Kalau ini di parafrase. Nah, ini yang aslinya dari sini ngambilnya teman-teman sekalian itu. Artikel aslinya dari sini diubah seperti ini. Tapi nanti hasilnya itu terlihat jelas kalau sudah diterima. Nah, ngambil dari artikel ini, dari parafrase ini, diparafrasekan. Yang ini EI. Kalau yang hijau ini berarti ini tulisan teman-teman sekalian ya. Kalau yang orange ini nanti bisa tanya ke dosen atau dosen pembimbingnya mau diubah atau tetap seperti itu. Kalau masih hijau ini berarti benar-benar tulisan teman-teman sekalian. Nah, kalau merah ini biasanya dari EI, benar-benar dari EI. Ada yang merah tua. Jadi tolong dipahami ya teman-teman sekalian bahwa strike ini hanya membantu mengecek kemungkinan bahwa artikel ini dihasilkan oleh EI. Dia hanya mengecek kemungkinannya saja. Jadi kalau nanti teman-teman sekalian ngerasa bahwa kalimat ini dihasilkan oleh Anda sendiri, ide Anda sendiri, ngetik sendiri, bukan dari EI, tapi kok hasilnya merah gelap, nah berarti itu bisa ditanyakan ke dosen atau dosen pembimbingnya ya, dikonsultasikan. Ini mau dirubah atau bagaimana Pak, Bu, gitu. Jadi strike ini hanya membantu mencari kemungkinan saja. Jadi nanti kalau teman-teman ngerasa tulisan tadi hasil sendiri ya silakan dikonsultasikan ke Bapak Ibu dosennya. Nah, ini link tree pelayanan perpustakaan, silakan nanti cek di sini ya, cek similarity mahasiswa. Untuk lebih lengkapnya di sini ada infonya. Lalu jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya perpustakaan dan IG-nya perpustakaan ya, follow. Sekian pemaparan dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf ya teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Monggo kalau ada pertanyaan saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih atas pemaparannya Bu Irta. Mungkin ada dari teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan mengenai cek plagiarisme ini. Ini baru ya, jadi tidak sama dengan Turnitin yang sebelumnya. Jadi untuk cek plagiarisme kita menggunakan strikeplagiarism.com. Oke, monggo silakan mungkin ada yang mau tanya. Untuk ini bisa langsung online kan saja suaranya ya. Iya, saya iya, saya jawab Kak Mirza Kirma ya. Untuk pengecekannya itu 60.000 satu tahun, nggak ada limitnya sih untuk satu orang ya, satu nama, satu akun, satu mahasiswa. Jadi nggak boleh dipinjam-pinjam ke temennya. Nanti kalau ada temennya yang pinjam, bisa di blacklist dari perpustakaan, nggak bisa cek di perpustakaan. Teman-teman sekalian bisa ngisi absensi ya buat sertifikatnya nanti. Ada di message, ada di chat. Sudah jelas Kak Mirza Kirma? Ada yang ditanyakan lagi? Jadi teman-teman nanti kalau kena AI silakan dikonsultasikan ke dosennya ya. Jadi ini lebih detail, nggak kayak Turnitin kemarin. Kalau Turnitin kemarin bisa sedikit banget hasilnya, kalau ini bisa besar karena AI-nya terdeteksi. Monggo kalau ada pertanyaan lain. Ya, silakan yang mau tanya bisa online, bisa diketik di kolom chat. Silakan. Mungkin ada yang kurang jelas mengenai tata caranya seperti apa atau bagaimana. Ini kan nanti semuanya online gitu. Jadi untuk filenya bisa dikirim melalui email perpustakaan masing-masing. Sambil menunggu, mungkin bisa saya bantu jelaskan sedikit ya untuk strike plagiarisme ini. eh, Keunggulannya ini pertama, akurasinya tinggi dalam deteksi plagiasi. Jadi ini menggunakan strike plagiarisme ini menggunakan teknologi yang mutakhir dan mampu mendeteksi kemiripan teks dengan sangat detail, termasuk parafrase, kutipan yang nggak tepat, maupun plagiarisme yang tersembunyi seperti hidden karakter. Terus habis itu nanti ada cara-cara yang mungkin bisa digunakan untuk mengakali dalam kutip ya, mengakali mesin cek plagiasi ini. Kemudian
Keunggulan yang kedua untuk strike plagiarisme ini database-nya yang lebih luas daripada Turnitin. Jadi bisa mendeteksi kesamaan-kesamaan artikel maupun kata-kata yang teman-teman mahasiswa tuliskan, ketikan untuk dicek plagiaris ini nanti bisa lebih ini lagi ya. Jadi sumber dayanya untuk cek plagiarisme yang ini, strike ini, itu database-nya dari artikel jurnal, repositori, akademik, internet, maupun dokumen-dokumen internal yang ada di institusi pendidikan yang bekerja sama dengan strike plagiarisme ini. Jadi cakupan pengecekannya lebih luas lagi. Jadi tidak bisa dibuat main-main begitu. Terus mendukung berbagai bahasa. Ya, ini keunggulan lebih lebih luas lagi daripada Turnitin. Jadi untuk bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga bisa terdeteksi sehingga penggunaannya ini dari berbagai negara dan bahasa ini bisa lebih luas lagi gitu. Kemudian keunggulan yang nomor 4 ya untuk strike ini laporan plagiasi yang terperinci. Jadi laporan hasilnya sangat mendetail sekali, mencakup presentasi kemiripan, sumber-sumber teks yang terdeteksi sebagai plagiat. Eh, Anda juga bisa melihat teks yang tepat, di mana kemiripan itu bisa ditemukan lalu dibandingkan dengan sumber asli. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak match, jadi nanti bisa dibandingkan di antara hasilnya antara yang kanan dan kiri itu nanti seperti itu ya. Nah, kemudian keunggulan yang kelimanya ini mudah untuk diintegrasi dengan sistem manajemen pembelajaran. Jadi mungkin eh, apa ya dengan berbagai learning management system ya seperti Moodle, kemudian apapun itu bisa diintegrasikan. Lebih otomatis lah. Kemampuannya ini juga bisa seperti eh, ini. Keunggulan yang lainnya ini mengecualikan sumber. Jadi ketika ada referensi ataupun kutipan resmi dari pemeriksaan plagiasi, ini membantu sekali dalam konteks akademis ya. Jadi bisa meningkatkan hasil yang lebih akurat. Tapi bila mana ketika teman-teman merasa apa cek plagiasi ini, oh menyertakan apa namanya sumber referensi dan terdeteksi, bisa nanti dihapus atau mungkin dipisah. Jadi dari artikelnya nanti untuk referensinya nggak usah dicekkan. Tapi ini sudah ada fungsi yang dia mampu mengecualikan sumber ya, mungkin dengan tata cara penulisan yang model apa ataupun yang lain-lain. Kemudian penggunanya lebih mudah daripada Turnitin atau mungkin apa cek plagiasi-plagiasi yang lain. Jadi sistem UI-nya antarmuka strike plagiarisme ini lebih sederhana, mudah digunakan dan lebih dipahami, mudah untuk dipahami gitu. Kemudian keunggulan lainnya ini juga multiformat. Jadi ketika teman-teman apa namanya ya mengumpulkan atau ingin ngecek plagiasi dari format doc, docx, PDF itu mampu dideteksi dengan otomatis. Kemudian keamanan datanya. Nah, untuk keamanan datanya, dokumen yang diunggah dipastikan tidak ada kebocoran atau penyalahgunaan karya karena data akan terenkrip dengan otomatis. Nah, untuk harga ini sama dengan yang kemarin ya. Jadi tidak ada peningkatan harga, tapi peningkatan kualitas untuk pengecekan plagiasi ini lebih menyeluruh. Jadi nggak bisa dipandang remeh juga karena ada pengecekan dari AI. Kalau yang Turnitin dulu kan tidak terdeteksi ya ketika kita menggunakan misalnya dalam kutip kita bikin artikel menggunakan chat GPT gitu. Mungkin tidak terdeteksi di Turnitin, tapi di sini dia akan terlihat kalau itu memang menggunakan cek apa mode-mode AI kayak chat GPT gitu. Nah, untuk teknisnya tadi kan sudah dijelaskan ya, untuk harganya, terus bagaimana caranya untuk mengunggah ke email perpustakaan. Mungkin sudah jelas atau mungkin ada yang ingin bertanya ya, silahkan nanti bisa disampaikan. Atau mungkin bisa lebih jelasnya bisa nanti menghubungi WA admin bisa. Kemudian untuk ini ya,
apa ini link presensi kita sertakan di kolom chat ya. Nanti untuk presensinya bisa diklik di link yang kita ini di kolom chat. Saya bantu jawab Kak Nurudin ya. Apakah cek plagiasi diwajibkan di perpustakaan? Eh, Tergantung dosennya. Kalau dosennya meminta dicekkan di perpustakaan, ya monggo di perpustakaan. Tapi setiap dosen punya akun strike plagiarism. Gitu nggih, Kak Nurudin, jelas? Jadi tidak wajib di perpustakaan. Ya, saya menambahkan ya untuk perpustakaan ini sifatnya membantu aktivitas akademi Umsida untuk mengetahui seberapa besar cek kesamaannya. Jadi kita sifatnya membantu teman-teman dari mahasiswa maupun dosen yang ingin mengetahui seberapa besar plagiarisme atau kesamaan yang dilakukan dalam artikel masing-masing. Jadi untuk wajib tidak wajibnya itu kita tidak mewajibkan sejauh ini. Jadi nanti bisa cek melalui dosen sendiri juga bisa, atau mungkin dosennya mengarahkan ke perpustakaan, kita bantu. Jadi perpustakaan belum ada kata-kata mewajibkan ya untuk cek plagiasi. Tapi untuk cek plagiasi ini harus dilakukan eh, satu nama mahasiswa untuk satu orang, tidak bisa diwakilkan gitu. Jadi nanti untuk artikel yang pernah dikirimkan nanti pasti nanti kelihatan. Kalau misalnya ada yang mencoba untuk bermain seperti itu. Ada yang ingin bertanya selanjutnya? Mungkin kurang jelas dari paparan yang tadi sudah dijelaskan atau mungkin belum memahami, bisa di ini ya, bisa disampaikan di sini. Sekali lagi ya, untuk link presensi sudah saya ketik di kolom chat ya. Mungkin malu untuk bertanya lewat online, mungkin bisa ditanyakan melalui kolom chat untuk pertanyaan yang ingin ditanyakan. Oh iya, ini ada yang tanya ya dari siang, apakah semua karya yang diterbitkan memiliki hak cipta? Ya, gini, tidak semua karya yang diterbitkan secara otomatis itu memiliki hak cipta, meskipun sebagian besarnya karya intelektual dilindungi oleh hukum hukum hak cipta. Nah, supaya lebih jelas, kita akan ulas ya. Kita kasih informasi sedikit untuk pertanyaan seperti ini tadi. Jadi gini, yang pertama, karya yang otomatis memiliki hak cipta itu secara umum muncul secara otomatis ketika karya kreatif seperti buku, artikel yang diciptakan direkam dalam bentuk material tertentu, misalnya eh, file multimedia, itu diperlukan pendaftaran resmi untuk hak cipta. Untuk mendapatkan perlindungan ini tuh kita harus em, membakukannya dulu, seperti buku karya-karya yang memiliki hak cipta itu banyak ya. Jadi kayak buku, musik, tulisan, maupun program komputer. Jadi masih banyak yang bisa didaftarkan. Kemudian yang tidak, jadi ada dua ya, tadi karya yang otomatis memiliki hak cipta maupun yang tidak dilindungi. Nah, yang tidak dilindungi ini seperti artikel bebas, seperti ide, konsep maupun fakta-fakta informasi umum itu tidak bisa dilindungi karena sifatnya umum. Saya hanya membantu jawab
Seperti itu, mungkin ada lainnya. Mohon maaf, bisa saya tambahin game Mas Surya game Oh iya, pertanyaan silakan. terakhir mengenai hak cipta ya. Oke. Jadi pada dasarnya setiap pengarang itu mempunyai hak cipta pada karya apa melekat. Jadi hak cipta itu melekat pada karya masing-masing. Eh, jadi pengarang itu memiliki hak cipta pada masing-masing karyanya. Jadi termasuk hak cipta pada artikel yang Anda terbitkan itu juga akan memiliki hak cipta gitu loh. Eh, tapi kemudian di sini hak cipta akan dilimpahkan pada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Karena itu kemudian kita juga membuat surat perjanjian. Tapi tidak serta-merta kemudian menghilangkan hak cipta Anda. Tapi kemudian hak cipta itu juga melekat pada universitas di mana Anda melakukan publikasi karya tersebut. Jadi seperti itu. Jadi tidak otomatis menghilangkan. Jadi pada dasarnya hak cipta itu tetap dihargai. Hak cipta itu tetap melekat pada masing-masing artikel yang diterbitkan. Mungkin yang berkaitan dengan Mas Suryo jelaskan itu berkaitan dengan hak paten. Kalau hak paten memang harus kita daftarkan. Tapi kemudian kalau hak cipta itu melekat kita karya itu kita publikasikan dalam ke dalam lembaga apa publikasi resmi. Itu otomatis masuk. Jadi kalau karena karya Anda dimasukkan di apa di di lembaga publikasinya milik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, maka kemudian karya tersebut melekat berkaitan dengan hak cipta yang yang diterbitkan tersebut. Eh, Sampai seperti itu ya. Mungkin ada yang kurang jelas. Mohon maaf, ya. Kalau agak berputar-putar. Pada dasarnya saya cuma menegaskan bahwa hak cipta itu tetap diakui, tetap ada pada masing-masing penulis. Tapi terus kemudian hak cipta itu juga terkait dengan di mana di mana dari artikel tersebut dipublikasikan. Dari hal ini, atas Muhammadiyah Sidoarjo bertanggung jawab terhadap masing-masing hak cipta dari Anda semua. Itu saya pikir Mas Surya sudah cukup. Ya, terima kasih atas tambahannya, Bu Nur Hayati. Oke, kita masih ada waktu ya, kurang lebih 20 menit ke depan. Atau mungkin bisa dipersingkat kalau memang tidak ada pertanyaan lebih lanjut. Goblok. Ya, silakan Mas. Sudah Mas Surya ditutup saja. Jangan dulu, ditunggu dulu 5 menit. Oh, itu ada pertanyaan mungkin dari Mbak Alsiaul Kadafi. Nggak jadi tanya tuh. Mungkin sudah cukup jelas ya informasi yang disampaikan oleh Bu Irta dan tambahan yang dilakukan Bu Nur Hayati tadi untuk tema cek plagiasi hari ini.
Oke, 5 menit lagi ya, kalau tidak ada pertanyaan. Mungkin ada yang ditanyakan, tata caranya, alur plagiasinya, mungkin ada yang belum bisa tanya sendiri, nggak apa-apa. Atau melalui kolom chat juga nggak apa-apa. Jadi yang pasti Strike ini hanya aplikasi yang digunakan untuk membantu mengecek kesamaan ya teman-teman sekalian. Jadi jangan sampai pengecekan ini diamini 100%, tapi nanti bisa dikonsultasikan ke dosen atau dosen pembimbingnya yang memberikan tugas tersebut. Sudah cukup nggih? Mas Surya monggo ditutup Oke, saja. saya kira sudah cukup waktunya untuk OLC Jumat hari ini. Eh, Terima kasih atas perhatiannya dari teman-teman mahasiswa dan pihak-pihak terkait yang mensukseskan acara ini. Saya ucapkan terima kasih. Baik, kita tutup dulu ya sesi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.